Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimatul Hasanah, NPM 21130220022, Pendidikan Fisika Angkatan 2021, kelas 21B. Di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang tentang Kepramukaan pasal 9 sampai 16. Pasal 9 yaitu kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum adalah kehormatan untuk anggota pramuka yang sudah dinyatakan lulus. Yang B, kecakapan khusus adalah bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu yang diberikan kepada anggota pramuka. Pasal 10 ayat 1. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Sistem AMONG yaitu contohnya, di dalam kegiatan kepramukaan ada kakak yang memiliki tugas menjaga memberitahu anggota pramukanya. Ayat kedua yaitu sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Ayat ketiga yaitu sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. A. Di depan menjadi teladan, B. Di tengah menjadi kemauan, dan C. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Pasal 11 yaitu pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal ke-12 yaitu jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan A siaga, yaitu perkiraan usia 7-12 tahun di mana pada saat SD, dan yang kedua penggalang, yaitu usia 12-15 pada waktu SMP, dan penegak pada waktu SMA sekitar usia 15-18, pandega yaitu mahasiswa atau di tingkat universitas. Pasal ke-13 ayat 1 yaitu setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Ayat kedua, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pendidikan pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Ayat ketiga yaitu peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14 ayat 1 yaitu tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, yaitu pemimpin yang memandu atau membina atau mengawasi jalannya kegiatan. Pelatih adalah seseorang yang melatih atau memiliki keterampilan khusus yang akan dibagikan kepada anggota pramuka lainnya atau kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu pamong dan instruktur. Ayat kedua yaitu tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Ayat ketiga, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15 yaitu kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16, satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan atau suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka
yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota pramuka sebagai peserta pembina serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Pusat Pelatihan dan Pendidikan Kepramukaan adalah satuan pendidikan dan pelatihan kepramukaan yang memiliki guna membangun sumber daya manusia gerakan pramuka. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang Undang-Undang Kepramukaan pasal 9 sampai pasal 16. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.